Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian buku-buku apa saja yang sudah aku baca selama bulan April ini yang ternyata jumlahnya lebih sedikit daripada bulan sebelumnya. Tapi nggak apa-apa deh, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Yang pertama itu aku baca Diary Si Bocah Tengil, tapi aku baca buku keduanya yang Roderick yang semena-mena. Review lengkapnya kalian bisa cek di video sebelumnya yang membahas spesifik tentang buku ini serta unek-unek yang aku tuangkan untuk buku ini, kalian bisa cek di situ. Atas dasar beberapa pertimbangan, aku cuma bisa kasih novel ini 3 dari 5 bintang. Oke, selanjutnya aku tuh baca Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, yang ditulis oleh Tetsuko Kuroyanagi. Ini juga udah pernah aku sampaikan di video review sebelumnya. Linknya ada di description box kalau kamu mau cek. Ini singkatnya bercerita tentang seorang anak kecil perempuan kelas 1 SD yang bernama Toto-chan. Jadi dia itu ceritanya lagi pindah sekolah gitu karena dia dikeluarin dari sekolah yang lama. Karena guru-guru di sekolah lamanya tuh menganggap dia itu adalah anak yang nakal. Tapi setelah dia bersekolah di Tomoe, dia tuh justru mengalami perubahan-perubahan gitu deh ceritanya. Dan apa ya, kayak di Tomoe itu dia justru dibuat shock karena Tomoe ini tuh cara ngajarnya beda dan everything is different here. Jadi kayak dari cara ngajar, terus dari jumlah murid, dan bahkan sampai ruangan yang dipakai untuk ruang kelasnya itu juga beda gitu, anti mainstream banget, yaitu adalah gerbong kereta. Dan di buku ini tuh bener-bener heartwarming, bikin apa ya, terharu juga, dan juga aku bisa ngambil beberapa apa sih nilai-nilai moral gitu di buku ini. Pokoknya aku rekomenin banget kalian untuk baca buku ini. Secara keseluruhan aku kasih novel ini tuh rating 4 dari 5 bintang karena emang sebagus itu sih. Tapi ya meskipun memang jujur kekurangannya menurutku adalah terletak di segi alur dan narasi yang pokoknya yang lambat banget gitu ya. Tapi ternyata setelah melihat review dari teman-teman Goodreads, mereka juga ngomong kalau novel ini tuh alurnya lama. So jadi ya udah, mungkin karena itu juga nggak sampai aku kasih 5 dari 5 bintang karena alasan itu. Selanjutnya itu adalah aku membaca Friendzone karyanya Vanessa Marcella. Ini tuh adalah novel Wattpad yang genrenya adalah romance, yang tentu banget gitu ya, kayak Wattpad itu udah identiknya dengan romance gitu loh. Ya ini ceritanya tuh bercerita tentang Abel, yaitu anak SMA kelas 2 gitu deh, yang baru masuk kelas 2. Jadi dan dia itu punya sahabat namanya David, dan ya you know lah, dia itu punya perasaan ke David gitu dari kecil. Kok dari kecil sih? Dari kelas 7 SMP. Tapi dia itu sahabatan sama David udah dari kecil gitu loh maksudnya. Dan ya gitu deh, alurnya itu kayak cepet, terus bahasan juga enak banget untuk diikutin. Ceritanya juga yang nggak gimana-gimana banget, konfliknya juga nggak yang terlalu bikin pusing gitu. Tapi ya endingnya ya ketahuan lah ya, kalian pasti tahu endingnya bakal kayak apa. Karena aku kayak merasa apa ya, novel-novel Wattpad ini kenapa ya endingnya tuh selalu sama semuanya, literally semua cerita. Dan aku udah pernah baca 3 buku Wattpad yang berbeda-beda ya ini, tapi endingnya ya ketahuan gitu loh, kayak ya gitu endingnya, mau gimana lagi. Meskipun konfliknya unik, kayak konfliknya berat, bahkan kayak konflik yang tidak bisa dipecahkan sama sekali pun, ya endingnya kalian tahu. Ending di sini tuh maksudku dalam artian si nasib kedua tokoh itu ya, yang tokoh cewek sama tokoh cowok. Ya kalian tahu lah endingnya itu, kalian tahu lah gimana. Ya gitu deh. Selanjutnya itu adalah buku Where is God in a Coronavirus World yang ditulis oleh John C. Lennox. Dan ini aku baca dalam versi bahasa Indonesianya yang arti terjemahannya itu menjadi di mana Allah saat virus corona. Aku lupa pokok judul terjemahannya, nanti aku taruh di screen gitu deh. Dan ini tuh sebenarnya bukunya tipis, kayak cuman gak nyampe 100 halaman, bahkan gak nyampe 90 halaman. Tapi aku butuh waktu 4 hari buat nyelesain buku ini karena bener-bener berat banget. Dalamnya tuh bener-bener berat banget. Yang dibahas tuh ya ajaran-ajaran religius dan sains gitu ya, karena sesuai dengan judulnya Where is God in the Coronavirus World, kayak ya udah ketara banget ini akan ada unsur religi sama
apa sih itu namanya, sains yang akan dijadiin satu, yang kayaknya tuh untuk beberapa orang unsur religi sama sains itu kayak agak bertolak belakang gitu kan. Dan itu cukup berat sih sebenarnya, tapi aku suka bagaimana penulis ini tuh menyampaikannya dengan selihai mungkin gitu loh. Paham gak sih? Jadi kayak penulis ini tuh berusaha untuk tidak membuat itu kedengaran ribet gitu loh. Cuman ya kalau untuk orang yang awam ya tetap ribet. Jadi ya gitu. Termasuk aku sih, karena aku juga bukan pembaca religi dan histori seperti kalian udah tahu di video book tag itu kan. Aku bilang di situ kalau emang aku nggak bisa tertarik sama unsur religi dan histori di dalam suatu cerita gitu deh. Tapi ya nggak semuanya juga. Tapi dengan buku ini tuh aku kayak diperkenalkan gitu atau dibukakan dengan oh ternyata ada ya orang tuh yang memandang suatu masalah tuh kayak gini. Jadi aku tuh kayak dikasih tahu gimana sih orang-orang tuh memandang suatu masalah dengan sudut pandangnya mereka sendiri. Itu sih menurut aku sisi positifnya yang bisa aku ambil di buku ini. Tapi untuk kekurangan apa ya, ini tuh sebenarnya agak bukan kekurangan juga sih, agak aneh juga untuk dibilang kekurangan, yaitu adalah penggunaan kata terjemahan dari kata God itu sendiri. I mean like aku bukan kenapa-kenapa loh ya, tapi aku kayak merasa agak aneh aja. Kenapa bukan pakai kata Tuhan yang menurutku itu lebih rasional gitu untuk semua pembaca itu bisa. Dan kalaupun menggunakan spesifik kata Allah, menurutku agak aduh aku nggak ngerti juga nih cara ngomongnya, aku takut salah ngomong. Tapi buku ini overall cukup oke. Jadi aku kasih buku ini tuh rating 3,5 dari 5 bintang. Nah itu dia buku-buku yang sudah aku baca di bulan April 2021 ini, yang jumlahnya memang lebih sedikit, aku tahu lebih sedikit karena sibuk banget sumpah. Kayak aku dari awal April aja itu udah kayak ada kondisi yang bener-bener sibuk banget, banyak banget deadline yang bikin aku kayak aduh ntaran dulu deh baca bukunya. Apalagi aku baca bukunya yang gitu kan, mostly-nya sih agak gitu, karena yang di buku pertama itu yang Diary Bocah Tengil itu aku kayak aduh dibikin greget sama salah satu tokoh. Terus di Toto-chan itu juga alurnya lama banget. Terus yang di Friendzone itu aku kayak merasa tidak nyaman karena romance tuh sebenarnya bukan genre favoritku juga sih, tapi aku ya paksain aja karena bahasanya juga ringan, aku butuh bacaan, pokoknya aku butuh bacaan gitu deh pada saat itu. Jadi aku pilih buku itu. Dan di bacaan terakhirku dia cukup berat juga. Jadi makanya kayak aduh gimana gitu. Harusnya sih video ini singkat ya, tapi karena aku agak suka ngomong jadi videonya agak lama. Dan mohon maaf banget kalau misalnya aku ngomongnya sekarang agak pelan sedikit karena ini udah malam dan aku harus pelan-pelan aja, santai-santai aja. Dan ini dulu untuk video hari ini, and I'll see you on the next one. Bye.